dalam artian bahwa dia tidak mau menggeluti yang namanya dibilang pertanian. Karena ada gengsi ya dengan pertanian. Ya, gengsi itu salah satu faktor. Iya. Itu salah satu faktor gengsi dan spekulasi. Nah, kenapa hadirnya kami ini sebagai pemuda yang notabene-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial TV, hari ini kita ketemu lagi di acara yang berbeda. Hari ini kita akan membahas seputar dunia pertanian tradisional. Dan hari ini sengaja kami mengundang di studio Sosial TV. Terima kasih Kakak Adi sama Kak Sandi sudah hadir di studio TV. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman kita ini adalah salah satu penggiat dunia pertanian yang masih muda-muda ini, segar-segar. Ini sebentar kita akan sedikit membahas soal pertanian. Ini teman-teman kita ini dia dari JPT, Jaringan Pemuda Tani nih. Jaringan Pemuda Tani luar biasa. Jaringan Pemuda Tani yang hadir di Bulukumba ini saya lihat yang banyak membantu menerapkan konsep-konsep dunia pertanian tradisional. Ya, kami ingin mau kupas-kupas sedikit ini nih. Saya mau mulai dulu dari Kakak Adi. Siap. Seperti apa sih kebiasaan bertani? Saya mau tahu dulu nih di daerah Kajang. Karena Kakak Adi ini kan dari Kajang ini. Siap. Tepatnya dari kalau tidak salah dari desa Pantama. Desa Pantama. Kita mulai dulu Kakak Adi, di kampung seperti apa cara bertaninya pemuda di sana? Oke. Terima kasih Kakak Black yang sapaannya biasanya. Iya. Jadi berbicara tentang pertanian, pertama-tama sebelum masuk ke intinya, yang pertama itu adalah saya perkenalkan diri dulu untuk saudara. Siap Kakak Adi. Siapa tahu Ya. masih ada di luar sana yang belum kenal saya Ya. pribadi, secara pribadi ataupun secara Iya. personnya kan. Person. Ya. Jadi nama saya Ahmadi Aer, biasa dipanggil Adi. Adi. Gondrong biasanya di Adi Gondrong. Adi Gondrong. Ada. Adi Gondrong. Iya. Itu sapaan saya biasanya, dan terkadang sih biasa juga dipanggil saya Gondrong juga. Oh, gondrong juga. Tapi memang orangnya gondrong kan? Biasa dipanggil gondrong tapi tidak gondrong. Jadi kan sebenarnya ini adalah bagian pelestarian. Pelestarian, Ya, betul. lestari. Jadi berbicara tentang pertanian itu sedikit menarik, dan saya sebagai pemuda berinovasi bahwa tantangan untuk kedepannya adalah persoalan pangan. Pangan, betul. Pangan. Iya. Jadi Ini tantangan secara nasional loh. secara nasional. Iya. Bahwa hari ini terkadang beberapa generasi hari ini yang notabene-nya yang sudah sarjana itu lagi dalam artian bahwa dia tidak mau menggeluti yang namanya dibilang pertanian. Karena Ada gengsi ya dengan pertanian. Ya, gengsi itu salah satu faktor. Iya. Itu salah satu faktor gengsi dan spekulasi. Nah, kenapa hadirnya kami ini sebagai pemuda yang notabene-nya pernah belajar di luar daerah ataupun kampus. Memang pernah belajar ya di Iya, dunia. alhamdulillah. Itu di dunia pertanian atau? Kebetulan ada beberapa teman-teman itu dari bergelut pertanian, ya? bergelut di Di dunia pertanian. dunia pertanian. Begitupun teman-teman yang jurusannya memang notabene-nya jurusannya kampusnya misalnya itu ya memang pertanian. Nah, sedikit belajar juga mengenai dengan pertanian, disitulah saya berinovasi kembali ke daerah. 2019 saya kembali ke daerah, khususnya ke kampung ya? Ke kampung. Memberikan pemahaman sedikit tentang bagaimana cara bertani yang produktif, bagaimana kemudian langsung terjun ya? Langsung terjun di dunia pertanian? Langsung terjun, kemudian memperkenalkan sedikit kepada pemuda bahwa seperti ini loh cara mengajak. Bilang, mari kita mengedukasi bersama-sama ini tentang bagaimana cara bertani. Jadi adapun pola yang kemarin saya lakukan itu adalah yang pertama itu dari kaum milenial itu yang terutama yang anak SMA. Kaum muda ya, anak SMA. Sampai anak SMA, menyentuh anak SMA. Anak SMA. Jadi ada beberapa binaan juga kami
khususnya di Desa Pantama itu tentang mengenai dengan pertanian, pola pertanian itu bagaimana caranya Ya. yang klasik ke modern. Dari klasik ke modern. Ya. Modern. Jadi teman-teman tertarik bahwa betul apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu kemudian apa namanya ya, artinya untuk tantangan untuk kedepannya bagaimana ini pertanian hari ini kan rata-rata sebagian menonjol ke fisik. Ke fisik? Maaf, ya fisik. Iya. Dalam Bahwa artian, harus kuat tenaga baru bisa bertani. ya harus kuat. Itu animo harus dirubah ya? Ya, itu harus Ya, dirubah ya, cara ya, cara berpikir kita bahwa bukan selalu fisik kita andalkan di sini. Nah, dalam artian kita bagaimana teknik kita mengolah tanah, karena kan begini Kak. Dalam artian persoalan tanah, saya pikir kan yang paling menunjang bahwa tanah itu kan kita bisa tahu ketika ada beberapa karakteristik. Karena kan tanah. karakter tanah. Nah, berbicara tentang tanah ataupun yang bisa ditanam misalnya, contoh Kecocokan ya? ya kecocokan. Iya. Tentang Kalau di kampungnya Bang Adi saya di sini, di sana yang pernah saya jalan-jalan ke sana paling banyak pohon kelapa itu. ya alhamdulillah Iya. kalau Itu masih banyak ya, masih bertahan sampai sekarang. alhamdulillah masih bertahan banyak gitu Kak, dan bahkan sekarang itu Tapi tinggi-tinggi Bang Adi. iya alhamdulillah Itu kelapa apa namanya? Kelapa itu kelapa biasa. biasa. Kelapa biasa, dan ada pun ya varietasnya itu yang berbeda, yaitu kelapa hibrida juga. Oh, ada kelapa hibrid. Kelapa hibrida. Nah, kemarin sependek pengetahuan sih saya menelisik juga, bertanya juga beberapa sumber dan orang-orang yang petani yang dulu bahwa kapan dimulainya masuknya itu tanaman kelapa itu pada saat tahun 2000 kalau tidak salah 89. Oh, 89. 89. Yang kelapa hibrida ya? Kelapa biasa Kak. Oh, kelapa biasa. Kemudian disusul tahun 2009 itu kelapa hibrida. Oh, kelapa hibrida. Kelapa Belakangan hibrida. masuk. Ya, belakangan. Ya, ini Bang Adi, itu tadi sekilas soal apa yang kita sudah terapkan di kampung. Saya sebelum saya nyambung, saya mau kembali dulu ke salah satu pengurus yang kebetulan juga ini pengurus jaringan pemuda tani di Kabupaten Bulukumba. Kakak juga ini sebagai, kalau tidak salah dengar tadi, anggota kelompok tani atau ketua kelompok tani ya? Sekretaris. Wah, sekretaris kelompok tani. Wah, luar biasa. Pemuda sudah mulai ambil bagian dalam dunia pertanian. Nah, saya mau bincang apa yang menarik di dunia pertanian sampai pemuda mau di situ. Terima kasih Kak atas kesempatan. Iya. Boleh perkenalkan dulu. Ini Sosial TV ini. Sandi Kaprianto, bisa dipanggil Sandi Kak. Kak Ya. Sandi, oh iya. Ya, yang menarik sih di sisi pertanian pertama karena itu langsung kita berinteraksi dengan masyarakat. Wih, Ya. berinteraksi dengan masyarakat. Kedua karena saya memang suka itu pertanian Kak. Oh, memang tumbuh ya. Karena saya memang lahir dari keluarga petani Kak. Oh, lahir Ya. dari kelompok tani. Iya. Bahkan di Tapi kan ada yang lahir dari petani tapi cenderung masuk ke dunia politik, dunia apalagi kalau dia sudah matang di dunia apa namanya? mungkin karena dia mungkin mempunyai basic karena kita mempunyai Iya. basic tersendiri. Oke, ya. kita lanjut terkait dengan itu kecintaan pemuda. Ya, Iya. karena kecintaan saya kepada bidang pertanian, jadi saya 4 tahun ke Makassar, 4 tahun di Makassar kembali untuk bagaimana saya bisa mengembangkan sistem pertanian pertama, sistem Kuliah? Ya kuliah Di Makassar. di Makassar. Jurusan ya. pertanian? Tidak Kak. Tidak. Oh, tapi Ya, saya di jurusan sosial Kak. oh, Tapi, sosial. ya, Oh, berarti pertanian ada sosialnya juga kan? Iya. begitu, Sama dong, Kak. Sosial TV nih. Ya. Oke. Lanjut. Jadi dengan wadah JPT ini saya akan gunakan beberapa hal-hal yang menyangkut sistem pertanian. Sistem pertanian. Ya, ceritanya Artinya kita akan mengajak Iya. karena lihat basicnya adalah basicnya pemuda. ya, pemuda ya. Iya. Apa yang bisa kita laksanakan kepada pemuda ini, terapkan kepada pemuda sampai harus tertarik? Ya, pertama itu saya akan memberikan
sedikit perkenalan bahwa manfaatnya kita bertani, apalagi itu di sektor pemuda. Kalangan pemuda ya. Ada kenikmatan tersendiri ya kenikmatannya. bertani. Ya. Jadi kan di pikiran kita sekarang itu kebanyakan kan pemuda yang orang tua yang rata-rata ke pertanian. Bagaimana kita ubah pola itu? Bagaimana pemuda lagi yang bertani begitu supaya lebih keren. Tidak sedikit juga petani yang bisa menjadi petani milenial. Iya begitu ya, karena target ke depan untuk petani milenial, apalagi di lembaga kami JPT ini, di khusus Desa Matuangin saya akan membuat Desa Matuangin. Desa Matuangin saya akan rencana saya akan membuat salah satu pembibitan kelapa, Kak. Oh, pembibitan kelapa? Ya, kelapa biasa, Kak. Kelapa biasa? Iya, kelapa biasa, Kak. Kenapa harus kelapa biasa? Yang kelapa biasa itu yang tinggi ya, yang banyak di kampungnya. Kenapa harus kelapa biasa? Karena kan ada varietas baru yang saya dengar-dengar ini, pemerintah daerah mau ada apa ya, kayak kelapa genja begitu, yang marak dibincang sekarang. Kenapa memilih kelapa biasa? Karena pertama, kenapa saya memilih kelapa biasa? Karena kelapa biasa itu karena kan ketinggiannya pertama itu dari buahnya yang besar. Oh, buahnya besar. Buahnya yang besar karena kan kualitasnya kualitas itu kan sudah kita lihat sekarang, Kak. Jadi ada hasil. Bukan kita tidak mau mengubah, Kak, tapi kita mempertahankan kelapa biasa dengan sistem pengelolaan yang baik. Jadi kita di pengelolaan yang baik. Varietasnya tetap lama, tapi mungkin sistemnya mungkin bisa lihat bagaimana caranya supaya tidak terlalu tinggi. Begitu. Cuma kan ketika persoalan batanya juga kan nantinya bisa digunakan oleh masyarakat, karena kan kelapa juga bisa digunakan sebagai apa namanya, bisa juga digunakan batanya, Kak. Sebagai alat untuk bangun rumah. Bangun rumah ya, betul. Iya, betul. Dari itu salah satu ketertarikan Om Sandi ini menggagas itu. Ini sudah berjalan, Pak. Jadi untuk wilayah pembibitan itu saya tertarik mau berkunjung ke sana ini. Rencana kami sudah siapkan lahan, tinggal sudah siap lahannya. Tinggal saya bakalan diskusikan kepada petani bagaimana kita swadaya bercerita untuk pembibitan kelapa biasa ini. Ini keren loh nih, swadaya ya? Iya, swadaya. Tapi khusus untuk kelompok taninya juga. Kelompok tani ya. Saya minta jatah juga ini, Wan Sandi. Saya mau juga di teman-teman pemuda desa yang lain tertarik untuk ke sana. Saya secara pribadi mau studi banding ke sana kalau sudah jadi. Itu nanti bagaimana penerapannya ketika pembibitan itu sudah berjalan? Karena kan swadaya nih. Swadaya pertama itu kami berharap di kelompok tani kita itu menyumbangkan kelapa-kelapanya sekitar 50 sampai 100. Oh, jadi, petani dulu menyumbang. Petani menyumbang. Kok kelompok ya? Iya, kelompok. Jadi sampai saya target ini 1000 sampai 2000 pohon pertama. Saya target. Luar biasa inovasi ini. Jadi supaya juga kelestarian kelapa biasa itu bisa berkembang seterusnya, karena menurut saya kelapa biasa itu mempunyai banyak manfaat sekali kepada petani. Karena selain diambil buahnya, itu kalau tinggi naik bisa ditebang. Dan kedua itu batangnya bisa dibikin rumah. Dan bisa juga kita menanam juga di anunya, Pak, di sampingnya. Karena kalau kelapa benda itu tidak bisa, karena contoh coklat kan tidak bisa karena kan merambat. Rendah ya? Iya, rendah. Kalau kelapa biasa bisa. Iya, kelapa biasa bisa. Iya. Bisa menjadi kebun agroforestry. Iya, betul. Tumpang sari. Iya, tumpang sari. Itu alasannya. Jadi petani di sana lebih memilih kelapa biasa. Kelapa biasa, iya. Wah, menarik ini. Nanti saya jalan-jalan ke sana. Minum kopi dulu lah. Yes, kita ini kan tidak sering-sering ke studi sosial TV, jadi tidak apa-apa kita ngopi. Itu kalau kita di sosial TV, selain nongkrong-nongkrong gratis, bisa kita ngopi gratis juga. Mantap sekali. Tapi khusus untuk petani, kalau pejabat ya mungkin. Siap. Ya baik, begini. Saya kembali nih, kita panel saja. Tadi kan Kakak Adi nih, Adi Gondrong, menyinggung sedikit akan mau dimodernkan di sana petani. Mungkin saya bisa sedikit mengupas itu, apanya yang mau dimodernkan? Apakah semua di sana tatanan pertaniannya, termasuk mungkin tanaman-tanamannya yang mau dirubah, atau cara-caranya saja bertani yang mau dimodernkan atau bagaimana? Ya betul, Kak. Jadi kita ini mau berinisiatif tentang bagaimana kemudian cara bertaninya itu, artinya kan ada pemahaman cara bertani orang dulu, kan.
Ya, Orang. dulunya orang itu pakai Pergi pagi pulang sore. ya, pagi, bulan Itunya sore. mungkin ya. Iya, itu. Iya, Nah, iya. mungkin lebih bagusnya ya tenisnya, persoalan tenisnya itu kan dalam artian dulu biasanya pagi, sore baru pulang. Nah, ini mungkin akan menyita waktu mungkin ya sekitar Kan 2 tidak ada jam sampai kegiatan 3 lain, jam. Bang. Iya. Tidak ada pegang-pegang HP. Iya. Lebih banyak kita mungkin kalau di kebun. Sekarang kan pagi bisa berkebun sampai jam 10, Iya. akhirnya begitu. Iya. Sore bisa jam 4 sampai jam 5. Nah, ada aktivitas lain lah ya. Bagaimana dengan hubungannya Bang Sandi yang sedikit agak berbeda ini? Apakah kita sepakat dengan konsepnya Bang Sandi ini yang melihat kondisi bahwa kondisi manfaat kelapa ya? Saya mau fokus di kelapa dulu. Ya. Lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan kelapa di bawah. Kelapa apa namanya itu? Kelapa genja ya? Iya, iya. Kan ada sudah 3 varietas ini. Ya. Kelapa biasa, yang kelapa kampung itu, kelapa hibrida dengan kelapa genja. Kalau kita gimana? Kalau Pilih- saya pilih sebenarnya, apa? ya, kalau saya sebenarnya sih sepakat dengan Bang Sandi bahwa lebih bagus kelapa biasa. Sepakat ya? Ya, lebih bagus kelapa Cuma- biasa karena melihat kondisi juga bahwa memang rata-rata sih sebagian orang ketika misalkan sudah tua ya kelapanya dan tidak produktif lagi, ini buahnya ceritanya, Iya. maka akan ditebang. Kemudian ditebang itu bukan asal menebang saja, akan tetapi sudah ada yang dipersiapkan itu bibit selanjutnya. Iya, iya, iya. Jadi begitu ditebang, begitu ditebang sudah ada cadangan. sudah ada cadangan. Ya. Nah, Dia juga ditebang tidak tebang sembarangan. tidak Karena sembarangan. biasanya saya lihat dibikin papan, Ya bikin papa, bikin balok-balok itu. untuk karpang rumah ya. Iya. Iya, 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 iya. Jadi memang betul itu apa yang dibilang tadi Bang Sandi itu bahwa memang multifungsi ya kalau saya bilang. Multifungsi. Ya, multifungsi. Iya, itu iya. dalam- Tidak dalam- mengganggu juga tanaman tidak mengganggu lain. juga. Bisa kita tanam sayur di bawah Iya, jadi. Jadi mohon maaf Kak, artinya apa? Kelapa itu memang beberapa berfungsi semua, hampir sebagian semua berfungsi. Iya. Baik dari sabuknya misalkan, Sabuknya? tempurungnya. Tempurungnya. Nah, kemudian Sekarang kan marak ini orang beli tempurung ini. iya, Iya. itu. Jadi kemudian lidinya juga Kak bisa dijadikan sapu untuk ini, untuk rumahan ceritanya. Cuma mungkin kalau yang kelapa pendek itu tidak bisa dibikin rumah ya. Ya. Kan Iya. rata-rata orang di sana bikin rumah panggung. Ikan rumah panggung dan sepertinya memang lebih eksotik juga ketika misalkan rumah panggung. Kenapa saya bilang ada ya apa ya namanya? Ada Artinya pertanyaan tradisional. ya tradisional. Nah, mengapa? Saya lihat lebih menarik juga memang Kakak Di kalau Iya. orang manja kelapa dibandingkan dengan orang mengait kelapa. Ya, lebih menarik juga dan menantang juga. Menantang. Itu menantang juga sebenarnya. Iya, cuma saya lebih apa ya? Iya. Kalau dibandingkan dengan itu ada nilai-nilai penguatan tradisi. Ya, tradisi. Nah, ini semua. Dua pemuda ini hadir, salah sosial TV, hadir memberikan gambaran kepada kita. Ini bisa dipilah dan saya lebih tertarik tadi ketika kelapa biasa ada manfaatnya karena bisa kita tanam-tanam di bawahnya, iya. tanam lagi apa yang lain. Kalau mungkin di dalam konsep pertanian itu namanya agroforestry, yang tumpang sari istilahnya kalau. Ini Kakak Di, ini yang terakhir ini pertanyaan buat kita berdua ini. Apa kira-kira sudah ada gambaran bahwa untuk tetap bertahan di dunia pertanian itu menjanjikan, baik di tatanan ekonomi, mungkin tatanan politik, tatanan budaya, kan tadi sudah ada gambarannya. Iya. Kalau kita bertahan di dunia pertanian langsung terjun ke sosial, itu ada masalah di situ, bisa bersentuhan langsung. Saya mau tanya-tanya, itu nggak ada jaminan untuk bisa misalnya ikut kontestasi politik atau jaminan sosial dulu atau jaminan ekonomi, menjamin nggak kita ini? Misalnya Kakak Adi, misalnya petani bisa beristri dua, beristri dua kan? Maksudnya bisa menjamin keluarga begitu? Ya. Bisa ya? Ya, bisa Kak. Dijawab dulu sama Bang Sandi. Kita Kakak Adi dulu. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini gini, lebih apa ya, mulia sekali ketika kita menjadi petani. Mengapa kemudian? Artinya bahwa selain kemudian petani ini adalah ujung tombaknya, kemudian sumber pangan, petani itu adalah, ingat, penyangga tatanan negara Indonesia. Petani. Sudah masuk Mohon kita. maaf ya, Ya. penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kalau Penyangga. kita menarik belakang lagi bahwa memang betul ini penyangga, Ya. sumber kehidupan semua orang, semua halayak. Artinya kalau petani lemah, semua lemah. Semua lemah. Pejabat tidak bisa makan. Tidak bisa makan orang di kota, Pak. Tidak bisa makan. Ini yang harus
Artinya saya sepakat. Kalau begini bang, artinya tantangannya adalah ketika misalkan petani yang mogok, mau makan apa kota? Waduh, Mau makan bangunan. Kita sudah mulai masuk di kayaknya nih kalau petani mogok ya. Iya. Bagaimana Mas Andi? Betul sekali kan. Betul sekali. Jangan dong dikasih mogok petani nih kayaknya. Nanti pejabat-pejabat yang ada di kota, pegawai-pegawai ASN. Iya. Artinya kita bisa bilang dong kalau begitu. Jadi coba Kakak Sandi bagaimana dulu? Iya. Ketika pertanian hari ini melemah, ya betul sekali kata Bang Adi. Orang yang di kota bakalan tidak merasakan lagi yang namanya sayuran. Iya. Makan Indomie. Iya, makan Indomie terus. Tapi jangan lupa bahan utamanya Indomie kan dari sektor pertanian juga. Dari singkong. Iya, Dia dari buah-buahan ya. juga ya. Betul. Buah-buahan. Jadi Buah singkong. memang ketika hari ini kita buta akan kehidupan petani, yakin dan percaya, dan di era modernisasi yang akan mendatang, ketika petani habis, kita bakalan apa? Masyarakat bakalan apa? Ya. Ketika tidak ada lagi petani di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Jadi harapan kami yang pemuda, harapan kami petani muda ini hari ini, semoga ini dinas-dinas yang terkait atau lembaga-lembaga yang terkait itu harus menyiapkan wadah, fasilitas, ketertarikan pemuda untuk petani ke depan, karena yakin dan percaya orang tua yang belum pernah menyentuh pendidikan memang masih konsisten di pertanian. Tapi ketika kita yang hari ini kebanyakan teman-teman pemuda yang menikmati kenyamanan di kota dan tidak mau kembali di desa bertani, jadi ini bakalan menjadi salah satu apalagi namanya pemicu salah satu untuk melemahnya pangan kita ya. Iya. Betul. Jadi itu alasannya ya. Itu alasannya. Sehingga menjadi harapan kita bersama termasuk saya bahwa perang pemerintah hari ini adalah jangan dikesampingkan itu pemuda, khususnya di bidang pertanian ini. Pertanian, betul Kak. Karena kita kan sama-sama pemuda ini. Iya. Jadi kita sepakat ya. Kita sepakat hari ini bahwa mudah-mudahan ini bisa menjadi recommended khusus kepada baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, apa saja, skala desa. Artinya perlu perhatian ya. Hari ini tidak ada alasan untuk tidak dipusatkan perhatian kepada, apalagi kan kecenderungan pemuda sekarang ini dengan minimnya pemuda yang mau pensinya tinggi untuk menjadi pertanian. Hari ini kita harus melihat prihatin, bukan sekedar mungkin pemerintah ini harus hanya melirik kelompok tani toh saja, maaf ini. Tapi harus melihat juga sisi pemuda. Kalau perlu bikin dong pelatihan pemuda untuk menjadi penggiat petani. Ya, begitu ya. Iya, sahabat Sosial TV, sepertinya suruh diminum dulu kopinya. Yang seru sekali nih masalah pertanian ya. Saya malah kaget loh ini Kakak Sandi sama Bang Adi. Ternyata hari ini saya keliling-keliling masih banyak di desa-desa itu pemuda-pemuda yang ternyata dia cenderung menggagas dunia pertanian tapi tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Malah dianggap bahwa itu biasa-biasa saja. Yang tersentuh saya lihat malah yang ada kelompok taninya. Ini maaf ya, saya harus ungkit itu supaya kita ada penegasan sedikit nih. Iya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sekali untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini. Karena kalau bicara soal dunia pertanian banyak sekali ini. Mungkin Kakak Adi bisa menyampaikan ke publik, Kakak Sandi menyampaikan ke publik terkait harapan tak ke depan, seperti apa, baik kepada pemuda, kepada masyarakat umum, dan bisa juga kepada pemerintah. Coba apa harapan tak? Kakak Sandi dulu. Ya, harapan saya untuk ke depan di sektor pertanian, karena saya akan menggagas yang saya bicarakan tadi ke Kakak Black, itu persoalan kami akan melakukan pembibitan kelapa dengan swadaya. Kalaupun itu kami butuh backingan oleh pemerintah setempat, itu untuk mekanisme bagaimana tata cara pembibitan, apa dan lain sebagainya, supaya kita juga semangat untuk melakukan pembibitan. Dan kedua juga kerjasama kita antara pemerintah dengan masyarakat itu berjalan dengan baik, dan ada
dan kedepannya kita bisa lagi melakukan terobosan-terobosan di bidang pertanian. Jadi kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini seterusnya supaya petani lagi tidak kasihan itu untuk membeli bibit apa dan lain sebagainya. Kan hari ini kita yang sekarang yang melakukan pengelolaan pembibitan dan kita juga bakalan mendistribusikan atau menjual, Kak. Nah, itu harapan saya ke depan di sektor pertanian, karena ketika contoh kita yang ada di Kajang itu susah untuk menjual hasil bumi kita karena akses yang jauh. Jadi ketika kita yang mengelola itu sendiri mungkin agak berbeda dengan harga yang dijual keluar. Jadi kita juga sambil memperdayakan juga ke masyarakat setempat, pemuda setempat, supaya ada feedbacknya ke dia juga menanam, dia juga yang mengelola, kan lebih keren, Kak. Ya itu saja, Kak. Iya. Terima kasih Kakak Sandi. Bang Adi, apa harapan tak nih? Ya, kalau harapan saya terutama untuk pemuda dan seluruh penonton yang menyaksikan bahwa untuk kedepannya pertanian lebih kita lebih kita giatkan lagi, karena tantangan untuk kedepannya adalah yaitu lagi-lagi tadi saya berbicara tadi bahwa ini problem kedepannya ketika misalkan kita tidak peduli lagi akan tentang pertanian, maka mau tidak mau itu akan menjadi krisis. Artinya apa? Di sinilah kemudian ditantang lagi masa ketika ini muncul ini akan menjadi tantangan untuk generasi untuk selanjutnya, untuk bagaimana kemudian cara pertanian dan begitu bertahan hidup. Karena saya yakin dan percaya bahwa bertani itu tidak akan memiskinkan kita, tidak akan memperkaya juga kita, akan tetapi bertani itu akan menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manifestasi Tuhan yang tercipta untuk bagaimana untuk lebih banyak untuk bersyukur. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa Kakak Adi. Kakak Adi, terima kasih banyak ini sudah memberikan banyak wejangan, banyak bantuan. Dan saya sebagai pemuda, saya masih merasa pemuda ini sangat tertarik sekali, dan saya terharu dengan melihat mendengar cerita apa yang kita sampaikan. Dan saya ada di pihak ini. Kita bersama. Siap. Sosial TV bicara soal pertanian hari ini memang penting untuk sangat diperhatikan, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mengembangkan dunia pertanian. Karena pertanian, sekali lagi, pertanian itu adalah salah satu notifikasinya adalah pertahanan negara. Ketika melemah dunia pertanian, maka lemahlah semuanya, tidak bisa perang orang ya. Ya, sekali lagi terima kasih Kakak sudah hadir di Sosial TV. Saya doakan semoga jaringan pemuda tani ini terus eksis dan terus bisa berkarya. Kakak Adi juga di desanya sudah bisa mengembangkan dunia kolaborasi, dunia pertanian modern dan tradisional. Oke, terima kasih sahabat Sosial TV. Kita sudah bincang lepas hari ini terkait dengan dunia pertanian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk publik. Salam Aki, sahabat Sosial TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.